Jadi gue pernah posting dulu di IG. Yang gue masuk dunia seni tradisi tuh kayak orang yang masuk ke dalam hutan gelap segala macem. Wah, gue grogi kalau ada kamera nih. Iya, santai. Gak usah lihat kamera, nggak apa-apa. Oh, iya. Dah, paham. Udah ya, mulai nih. Ya, lu ngapain lihat gue? Berdoa dulu. Berdoa deh. Ya. Gue yang mimpin Ya. ya. Keren banget mimpin nih. Sebenarnya berdoa dimulai. Min. Berdoa takkan pernah selesai. Anjay. Halo teman-teman, balik lagi di Guyang. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 Desember 2020. Gue lagi main ke Solo karena sebenarnya gue udah nggak menetap di Solo lagi. Dan di Guyang itu akhir-akhir ini udah agak vakum sekian lama ya kan. Gue juga nggak ngekos. Entah kenapa gue belum pengen bikin di Guyang lagi, tapi hari ini gue lagi di Solo dan di kos gue yang lama di kamarnya Juki. Anjay, kita sekarang ada dengan Juki Muawam. Siapakah Juki Muawam? Gue nggak akan ngasih tahu lu, tapi dengan obrolan kita lu akan tahu bahwa siapa Juki Muawam. Aduh, anjay. Kayaknya di tempat ini kayak lebih cocok lu memperkenalkan diri. Jangan ini loh, yang tadi gua obrolin itu. Kenapa? Di Guyang itu kan di balik panggung wayang. Iya. Nah, sementara gua tuh merasa nggak punya kapasitas buat ngomongin itu. Kenapa Kenapa gua? Soalnya gue udah apa ya? Gue berpikir kayak narasumber gue yang kemarin itu terlalu pintar gitu. Jadi gue butuh narasumber yang bego. Oke, diterima. Sebatas itu aja. Ya, diterima ya nggak apa-apa ya. Diterima. Sekarang malam banget, jam berapa sekarang ya? Gue juga udah agak ngantuk, tapi jam 1. Jam 1, tapi oke lah. Saya sekali konten. Gue biasa di konten gue kalau di YouTube gue nggak ngerokok loh. Lu nggak ngerokok? Enggak. Masa? Serius? Yang ngerokok? Masa lu nggak ngerokok? Nggak ngerokok. Kalau di YouTube gue nggak ngerokok biasanya. Yang sama Mas Jim nggak ngerokok. Takut ditonton mak lu. Enggak, mah gue udah tahu gue ngerokok. tapi nggak apa-apa ya. Ini gue ngerokok nggak apa-apa nih. Enggak, ini kan cerita kita di kos, jadi kita simulasi aja, maksudnya kayak ngobrol di kos biasa. Gue ngerokok aja kayaknya. Iya, ngerokok deh. Nggak apa-apa ya. Tapi gue kalau ngerokok nanti ini emak gue nonton gimana dong? Ya itu kan terusan lu sama lu. Wah iya, emak ini dipaksa ngerokok ini katanya. Enggak, gitu. Aduh. Mohon maaf, saya tahu merokok itu tidak baik, makanya dari itu kalau Anda tidak merokok lebih baik jangan merokok. Dan juga untuk anak-anak di bawah umur jangan ngerokok. Iya. Yuki. Tadi suruh memperkenalkan diri ya? Iya, silakan. Halo teman-teman. Ada nama panggilan khusus buat penonton di Guyang apa enggak? Enggak ada. Kawan, sobat. Enggak ada. Aduh. Pemirsa. Saya ini namanya Juki aja lah, Juki Muawam. Juki Muawam mahasiswa pedalangan, seni pedalangan di Surakarta semester 5 sekarang. Ya, masuk angkatan berapa sih lo? Angkatan 2018. 2018 ya? Iya. Dan pengalaman di dunia wayang, apalagi di balik panggung wayang, ya, wah masih hampir tidak ada. Tapi kenapa saya yang dipanggil sini? Aduh. Nah justru itu yang menarik gitu. Maksud gua latar belakang lu kan bukan dari SMKI. Yes. Atau SMK itu kan sekolah menengah kesenian ya Mas Adi? Konservatori apa kesenian ya, pokoknya itulah ya. Konservatori ya sekolah. Ya intinya sekolah kesenian lah, SMK itu kan dari situ. Nah sementara si Juki ini enggak sekolah di SMKI. Tapi kenapa dia masuk di pedalangan? Nah ini kalau gua mau tahu kenapa. Karena di lingkungan kita yang seperti ini, Juk, menurut gue menjadi dalang itu, apalagi lu bukan dari keluarga seniman, bukan keluarga seniman, kan dari keluarga seniman, tidak masuk SMKI, itu sesuatu yang terlalu idealis gitu. Aduh, itu sama sekali tidak realistis loh. Percaya nggak?
Iya, percaya sih. Sama sekali tidak realistis. Iya sih. Menurut saya ya. Nah, itu kenapa? Cerita aja pelan-pelan, nyantai. Kalau gue sih dulu sering bilangnya kan gue tuh malas. Sebenarnya malas, lu kok bisa kuliah di sini. Gue biasanya cuma gue tertiup angin gitu doang. Oh, iya. Tertiup angin terus mendarat di sini. Tapi sebenarnya Ya ada banyak lah. Gue kan dulu SMK-nya SMK teknik. iya. Teknik kelas tuh kan jauh sekali dari kebudayaan Jawa. Iya betul. Sebenarnya ada lah ya. Teknik kelas kan besi, keris kan dari besi ya. Iya, tapi kan Ya itu mah aduk-adukan, sambung-sambungan. tapi kan di pedalangan nggak diajarin bikin keris, masalah. Oh ya ding. Gimana sih? Terus Kan tadi konteksnya kebudayaan Jawa. Hmm. Ya pokoknya itu lah. Teknik lulus itu 2016 saya. 2016 Iya. lulus teknik. Iya. Terus Terus kerja gua di pabrik Bonafit di Cikarang MM2100 Cikarang Cibitung. Cikarang Cibitung. Iya, terus Itu di sana wah gaji asli dulu kan dari mana? Asli dulu dari mana? Purbalingga Purbalingga. Banyumas. Banyumas. Jawa Tengah ya? Mm-mm. Jawa Tengah. Kerja dulu 2 tahun di sana. Wah, kalau gua betah di situ ya emang betah itu. Kalau gajian sebulan pas gua terakhir keluar itu sebulan sampai berapa coba? Berapa? 4,2 juta. 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Lumayan loh. sebulan. Iya. Ya hidup di Jakarta kan lumayan kan? Iya. Maksudnya 4,6 juta. Ya lumayan lah, maksudnya hidup lu nggak mewah tapi buat makan nutup gitu. Maksudnya lumayan lah. Lumayan, tapi Untuk ukuran Jakarta. di situ gua ya nggak salah sih jadi buruh ya. Kan orang kan punya pilihan dalam hidup. Betul. Cuman gua di situ nggak nyaman aja. Setiap hari bangun pagi terus kerja seharian kayak robot lah. Buat lu ya, ini buat standar hidup lu ya maksudnya. Iya. Itu kan pilihan. Nah, gua nggak Ya. nyaman di situ. Gua pengennya ya jangan kayak inilah, biar hidup nggak diatur-atur. Maksudnya nggak terlalu diatur orang gitu. Kalau itu Oke. kan diatur 8 jam, buset. Oke. So, Terus akhirnya di situ kan nggak nyaman sementara, tapi belum kepikiran mau masuk ke pedalangan itu kan ya. Pas lagi akhir-akhir masa kontrak habis. Nah, di situ kan kebetulan saya itu dulu pas sebelum kerja, pas mau lulus SMK itu kan sering kenal, baru tahu ada orang namanya budayawan MH Ainun Najib, biasa dipanggil Mbah Nun, Cak Nun. oh Cak Nun ya. Iya. Cak Nun. Di situ gua kan bukan suka ini buat memotivasi diri kan, baca quotes. Oh iya. Iya, itu menurut gua asik sih. Baca quotes lah, salah satunya yang sering pas waktu itu gua baca itu Mbah Nun. Dari situ orang ini quotesnya bagus-bagus. Oh ya, Mbah Nun. Oke sih. Makanya gua nyari, oh dia ternyata juga penulis, cari Ya. bukunya. Terus cari lagi, oh ternyata dia juga ada forum diskusi yang dikatain yang diberi nama Sinau Bareng Cak Nun itu, atau Maya Ma'iyah. ya. Maya di Purbalingga. Dan di Maya itu ngobrolin apa aja, ada agamanya, ada kebudayaannya, ada sisi ekonominya, tapi ya intinya untuk saling diskusi lah, namanya aja Sinau Bareng. Yes. Berarti Cak Nun itu nggak bilang forumnya itu ini ya, pengajian gitu enggak ya? Enggak lah, orang kalau lagi udah ngobrol terus kan Cak Nun kan Maya biasanya ada Kiai Kanjeng itu yang ngiringin. Kadang aja dangdutan, rock and roll ya juga ada. Oh iya, gue pernah ikut lu nonton ini ya pas di Karanganyar. Iya. Ya? Ikut Ma'iyahan. Ini kan ada dangdutnya kan. Iya benar. Joget-joget kan. Benar. Iya bener, joget-joget loh. Joget-joget tapi nggak taburan juga kan. Kagak. Jadi yang salah bukan dangdutnya kan. Iya benar. Yang salah Orang-orangnya. salah. Apa dong? Yang salah botolnya. Aduh, iya. Kenapa dibuka? Oh iya. Nah, ini agak lebar ya. Tadi kan alasan cuma kenapa masuk pedalangan. Enggak apa-apa. Saya belibet kayak ini. Diguyang nyantai, diguyang. Nah, di situ di Cak Nun kan ada agama, kebudayaan apa segala macam, tapi yang saya nangkep itu dari Maya itu biar kita itu harus mengenal diri sendiri secara pribadi dan secara kita ini adalah orang Indonesia. Dan kalau kita orang di Jawa ya kita harus percaya bahwa
lu itu orang Jawa apa segala macam lah. Betul. Harus punya jati diri lu sebagai lu diri sendiri, lu sebagai orang Jawa dan lu sebagai Indonesia. Ya. Gitu. Nah, makanya pas di situ gua merasa wah, iya ya, gua kan orang Jawa ya, Jawa Tengah ya, kok gua malah nggak tahu menahu soal kebudayaan Jawa, pengetahuan Jawa apa segala macam. Iya. Nah, kebetulan di lingkungan saya, kecamatan, desa itu kebudayaan Jawa itu ya udah hampir tergeser oleh, ya nggak tergeser, apa namanya ya, lebih banyak diisi oleh yang ini udah Islamis itulah. Ya nggak menyalahkan, emang Iya. yang di situ yang diterima di masyarakat itu kan nggak bisa dipaksakan kan. Memang. Ada keseniannya tapi rebana, sholawatan. Di lingkungan lu ya? Iya. Di Purbalingga ya? Iya, dari situ kan gue sadar, oh jadi nggak ada sama sekali nih itu kan ya. Makanya yaudahlah, gue berarti gue harus nyari tahu nih biar gimana ya bisa belajar tentang Jawa itu ya. Biar gue tuh biar oh Jawa tuh kayak gini, berarti gue tuh harus kayak gini, harus jangan terlalu pengen jadi wah ini budaya Barat keren nih, gue pengen kayak gitu, enggak. Pengen budaya Jawa. Intinya berangkatnya dari gitu. Nah terus gue cari disiplin ilmu yang banyak belajar ada Jawanya itu kan ya. Wah, wayang kayaknya di dalang nih. Begitu. Tapi gini yang menarik, maksudnya kan masa gue sebenarnya walaupun lu udah cerita berkali-kali ya, tapi gue nggak percaya gitu. Kok tiba-tiba ada orang yang mau belajar menjadi Jawa terus kemudian menjadi dalang gitu? Apa lu nggak pernah? Ini rata-rata ya, rata-rata. Oh, ini kali ya. Alam bawah sadar kali ya. Bapak gua kan di rumah sering dengerin di radio wayangan juga. Oh, bapak lu suka wayang? Iya, sering dengerin di radio. Ya gua nggak dengerin. Oh ini wayang, oh ceritanya gini, enggak. Mungkin itu yang ini kali ya, dinamain alam bawah sadar kali ya. Bisa jadi sih. Nggak tahu lah, kita bukan pakar. Enggak, soalnya kalau emang masa kecil gua kayak gitu. Jadi mbah gue tuh suka dengerin wayang gitu. Dan bapak nggak maksain, ini nih wayang nih bagus nih, lu harus belajar ini, nggak kayak gitu. Enggak. Iya. Enggak. Iya, kayaknya gitu juga, ada pengaruhnya lah, pastilah sedikit banyak pasti ada. Pasti ada. Gitu wayang, terus gua search kan. Kebetulan yang keluar pertama di Google search itu isi Surakarta, Pedalangan, makanya udah masuk itu. Oh gitu, ya. Kalau yang pertama keluar waktu itu isi Pedalangan, isi Jogja, mungkin gue juga di Jogja. Tapi emang maksudnya segampang itu ya, lu masuk ke Pedalangan, gitu. Langsung suka wayang gitu. Ya enggak bisa. Di awal-awal kuliah gimana tuh? Awal-awal kuliah ya pertama kan ada tuh pas kita masuk kan, ini nanti yang kita pelajari gitu kan ya. Ya. Apa sih bahasanya apa sih? Kurikulumnya lah. Iya, gitu, pembacaan kurikulum. Pertama ya terkesim, kebudayaan Jawa nih, ada nih. Ada. Kan ada mata kuliahnya iya. kan ya. Ternyata Sastra Pedalangan nih, ada. Ternyata setelah masuk itu ternyata banyak sekali praktek teknis pedalangan. Di luar ekspektasi berarti. Iya. Wah, dan di situ saya keteteran dong. Oke. Teman-teman yang lain kan udah, wah ini kan udah di luar kepala. Lulusan SMKI, anaknya dalang ya gitu. Iya benar. Terus apa? Oh di Surakarta tuh ada sanggar yang terkenal banget kayak sanggar teman-teman kita ya, sanggar Sarotama. Yang memang apa? Iya sangat berhasil mencetak dalang-dalang berkualitas ya. Dari kecil loh. Iya. Gue ada tambahan kenapa gue masuk Pedalangan juga. Silakan. Kan bukan background itu tadi kental akan agama kan ya. Iya. Di situ gue tuh pernah dengar pengajian kayak gini deh. Ada hukum namanya ini fardu kifayah. Okay. Fardu itu kan wajib. Kalau fardu kifayah itu jadi setiap satu gerombolan orang atau satu desa itu semua satu desa itu wajib. Tapi kalau ada salah satu yang ngelakuin kewajiban itu, satu desa itu udah nggak wajib. Gimana tuh? Ini menarik nih. Fardu kifayah itu ya minimal ada satu orang yang melakukan itulah. Gimana sih ya, kayak sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau nggak ada yang nyolatin nih, semisal di satu desa ada yang meninggal. Satu desa nggak ada yang nyolatin. Akhirnya? Ya
ada satu Ya, orang. nggak semisal ini nggak tahu maksudnya apa ya, kalau dosa nanti kayak Tuhan pokoknya Iya. bersalah lah, Heeh. diklaim bersalah kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin. Nah. Tapi kalau ada satu dua orang yang nyolatin, satu kampung itu kewajibannya gugur. Oh, tuntas, kewajibannya tuntas. Iya, karena udah Oh, ada menarik, yang menarik, wakilin. menarik. Lalu. Nah, saya pernah dengar pengajian sebenarnya profesi juga gitu. Oh, Ada fardu kifayah. Jadi di dalam satu desa atau lingkupnya nggak tahu lah, desa, kecamatan iya. atau apa, Iya. ada fardu kifayah yang jadi dokter, Oh, hakim. iya. Oke. Nah, gue kan waktu itu kan, wah di sini kayaknya nggak ada deh Jadi yang pedalangan jalan gitu. gitu ya. Jadi deh gue inilah, ya siapa tahu ini gugurin satu desa ini, kan keren kan, Oh, iya, ampuh menarik. sekali saya. Gugurin gitu. Dan berbuat baik kata Cak Nun juga kayak gitu loh, fardu kifayah. Oh. Ada batu di jalan nih, Hmm. batu segini lah. Iya. Orang-orang kan rata-rata pada lewat kan ya. Iya. Sebenarnya kan harusnya secara apa, etika Sosial, atau sosial kan salah kan. Ya itu kan akan ganggu. Heeh. Tapi kalau ada satu yang mindahin kan semua orang yang lewat Selamat. selamat nggak. Selamat. Terus nggak ada kewajiban buat ini juga. Betul. Karena sudah ada satu yang melakukan. Betul. gitu. Menarik. Itu fardu kifayah. Anjir, agamis sekali. Jadi gimana tuh setelah lu masuk pedalangan ternyata nggak sesuai ekspektasi? Apa yang lu rasakan dan apa yang lu lakuin? Pas pertama, keteteran pasti kan ya. Heeh. Wah anjir, ini susah banget nih belajar dari nol. Terus emang sih bisa, orang banyak yang emang ngatain, nah itu barang kelihatan bisa dipelajarin, tapi kan ada waktu ternyata. Betul. Ada waktu tempuh yang harus dipelajarin. Betul. Emang bisa dipelajarin. Pada kenyataannya kan nggak segampang itu. Iya. Walaupun sebenarnya juga nggak sesulit itu juga. Iya. Kayak gitulah. Terus gua kan ya udah semester 1 semester 2, yang gua rasain yang pertama ya keteter itu, terus mau nggak mau harus ngikutin. Heeh. Terus ya kayak ini kan pasti pernah kan lu, ini orang ngomong apa, udahlah gue dengerin aja lah, nggak tahu sekarang nggak paham mungkin, pasti nanti suatu saat gue paham, ya udah gue dengerin dulu. Oh ya, oke. Gue sering kayak gitu tuh di kelas. Gue sering banget di kelas. waktu itu, di masa itu. Terus lihat orang-orang, wah iya dia anak kecil udah bisa, ini sepantaran sama gue, udah ternyata dia udah populer di dunia pedalangan apa segala macam. Iya. Gampang kagum lah. Iya. Jadi gue pernah posting dulu di IG Hmm? yang gue masuk dunia seni tradisi tuh kayak orang yang masuk ke dalam hutan gelap apa segala macam. Terus di dalam hutan itu ternyata banyak cahaya-cahaya itu maksudnya orang-orang yang udah top itu. Makanya gue kalau baru lihat, wah gila, wah gila. Dan sementara itu di situ gue kagum, tapi juga sambil ini mana jalannya, tapi wah gitu. Oh iya. Gitu. Oh, lu juga pernah merasa gitu ya? Iya. Enggak, gue soalnya juga dulu pernah merasa seperti itu. Karena kan secara basicnya kan gue juga bukan dari keluarga seniman gitu. Sementara gue di dunia pedalangan juga merangkak dari nol sekali. Ya mungkin di belakang kamera tuh ada Mas Adi ya, teman-teman. Dan yang mungkin Mas Adi tahu banget gitu. Maksudnya gue di awal sepak tuh terjal. Iya. Wah. Oh serius? Ya mungkin kan gak semua orang tahu ya. Tapi Taunya- kalau Mas Adi ngerti banget lah. Taunya Bang Brian udah sering PY. Ya enggak sih, kalau sering sih enggak. Enggak, maksudnya Mungkin. taunya Bang Brian yang sekarang itulah. Iya. Entah ya. Ternyata memang Karena dulu lu nggak terkenal. ya, sampai sekarang nggak terkenal Iya. sebenarnya. Kan terkenal di kalangan teman-teman. Oh iya, ya kan teman gua. Oh iya, Ya nih. kalau terkenal di kalangan tonton ya mungkin lah kan Oh, teman iya. gua. Nggak Belum terlalu dipandang. Ya sampai sekarang juga biasa Oh. aja sih. Biasa aja ya. Tapi maksudnya ya ternyata emang apa ya, menempuh perjalanan di dunia pedalangan itu ya serumit yang lu rasain dulu dan sekarang gitu. Bahkan ya bukan cuma di pedalangan sih, mungkin di semua bidang seperti itu ya. Tapi karena mungkin gua kecemplung di situ ya. Bagaimana lu menempuh sesuatu di jalur yang sebenarnya pedalangan itu di masa sekarang ya tidak terlalu dipandang oleh orang banyak gitu.
pedalangan itu dipandang sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak lagi menarik di mata teman-teman kita yang seumuran gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya menikmati itu gitu. Nah, lu kalau pengalaman lu gimana tuh? Lu pernah nggak sih kayak misalnya teman-teman lu dari SMK lu kayak kok Juki sekarang jadi dalang gitu katanya. Nah, iya. Kenapa harus wayang gitu? Mungkin juga bukan dari teman-teman lu ya, mungkin dari teman-teman lu, orang tua lu gitu. Pernah ada timbul omongan-omongan seperti itu? Pernah, ada banyak ya. Ada yang ya isi hati orang siapa yang tahu ya. Tapi yang keluar dari mulut mereka tuh, tapi kebanyakan wah ya semoga sukses lah, ya keren lah. Udah jarang yang mau belajar kayak gitu. Iya memang. Tapi ada juga yang jujur. Ya bukan berarti yang tadi jujur, soalnya kan kita nggak tahu hatinya. Betul. Itu benar-benar buat ngalam apa sebenarnya di hatinya kan nggak tahu kan. Iya betul. Ada juga yang emang kalau dalang nanti prospek kerjanya gimana itu dia. Sebenarnya bisa aja ya nembak aja dalang yang udah kondang ya. Dia dalang kondang semalam berapa juta gitu kan ya. Tapi kalau mujur nasibnya. Kalau mujur. Ya mujur itu sebenarnya harus dicapai dengan perjuangan juga lah. Iya. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung mujur gitu. Tapi ada omongan kayak gitu, prospek kerjanya itu kalau kan biasanya kan ya kalau disiplin ilmu yang lain apa ya contohnya ya, terutama yang eksakta ya. Ya yang lain pokoknya kalau disiplin ilmunya belajar A, ini tuh kalau lu nggak jadi kerjanya nanti nggak di A, bisa jadi A1, ada opsi-opsi lain gitu ada kan. cabang-cabangnya. Iya benar. Nah kalau pedalangan kan berarti prospek kerjanya cuma dalang, kalau enggak ya tentang pengamat wayang itu kan ya. Penaskah apa segala macam. Cuman kan dunia itu kan kecil, maksudnya apa segala macam. Prospek kerjanya gimana gitu. Enggak semua. Semisal sekarang kan apa-apa perusahaan itu kan ya. Dinas-dinas. Betul. Emang ada perusahaan yang nyerap dalang gitu. Nah, itu juga tuh. Ada omongan kayak gitu. Terus lu menjawab itu bagaimana? Ya. Yang jawab sih emak gue sih. Ya udahlah, kan tujuan sekolah kan nggak buat biar dapat kerja. Oh, ibu lu bilang gitu? Iya, sekolah kan buat ngilangin kebodohan gitu. Ibu lu tuh? Iya. Wah, menarik loh. Gitu. Menarik. Nggak banyak orang tua yang mau bilang seperti itu. Yang penting itu pilihan lu udah yakin udah. Jangan dengerin loh orang itu tadi itu ngilangin kebodohan, bukan buat biar nanti nyari kerjanya gampang gitu. Jadi nanti ya nggak masalah semisal lu lulusan pedalangan tapi kerja lu nggak dalang ya nggak masalah. Urusan sekolah kerja. Kita harus mengingat kata-kata Mas Nanang HP. Katanya mungkin lulusan pedalangan atau orang yang belajar di dunia pedalangan itu tidak semua menjadi dalang, tapi ilmu itu akan berguna. Nah itu menarik ya. Seperti itulah. Ya tapi gue juga melihat teman-teman gue yang ya mungkin teman-teman kita lah, teman-teman kita yang kuliah di pedalangan ketika lulus atau ketika menjadi mahasiswanya karirnya bukan di dunia pedalangan tapi mereka hidup dan ilmu itu berguna. Nah mungkin tidak semua dari mereka itu kaya raya. Nah tapi yang menarik adalah mereka itu sangat menikmati hidupnya. Nah ini penting. Iya nggak, bener nggak? Iya, ya kita lihat begitu ya. Sangat menikmati hidupnya dengan dengan segala ya mungkin ya apapun lah. Sangat menikmati hidupnya dan itu menurut gua penting bahwa hidup itu seharusnya nikmat. Lu punya duit banyak itu biar hidup lu nikmat gitu. Ya gue nggak tahu ya kalau orang lain ya, tapi menurut gue sih gitu. Ketika duit lu banyak tapi lu nggak nikmat ya buat apa? Tapi ada juga sih orang yang sebenarnya mencari uang bukan cuman buat dirinya ada. Tapi gimana kalau lu sekarang di dunia pedalangan gimana? Apa yang lu rasain setelah semester 5, 2,5 tahun lah, 2,5 tahun diisi dunia pedalangan, apa yang lu rasain dan apa yang bisa lu tangkap gitu dari situ? Oh ada juga nih omongan kayak gini kan, lu salah jurusan. Ada tuh? Ada. Wah, menarik. Salah jurusan tuh. Karena setelah saya masuk ke isi pedalangan, terus ternyata yang nggak tahu, gue kan
masa salah jurusan, enggak lah, sesuatu terjadi kan pasti ada alasan gitu kan ya. Iya. Nah tapi gue merasa nggak tahu ini mungkin terkesan menyombongkan diri ya, tapi ternyata gue masuk ke pedalangan yang bukan dari background seni tradisi, khususnya pedalangan yang tadinya gue pikir nanti ini pasti bakal menghambat dalam bergaul nih, orang ngobrol tentang pedalangan gue cuma oh gitu ya susah kan ya. Tapi ternyata dari semester 2 semester selanjutnya kan ada tugas akhir tuh, gue sama Mas Wiko sama Mas Brian, Mas Guru juga diambil ditarik buat di bagian produksi. Yes. Dan rata-rata orang kan diambil produksi, mungkin ada yang gengsi juga, orang gue pengennya jadi talent kok, main di belakang mah bukan gue. Ya banyak yang gitu. Tapi itu malah juga yang menghambat ini kan, sosialnya kan. Iya. Gue kan gara-gara produksi Mas Brian misal, jadi bisa lebih dekat dengan Mas Aji, Pak Aji, Seti Aji, ya kan ya. Iya. Coba kalau gue bukan, katakanlah mungkin ya kalau gue berangkatnya dari background seni, terus gue udah ada skill buat main gamelan, terus kan semisal gue nggak diajak sama Teh Alu, kan gue nggak bisa lebih dekat dengan Mas ini, Pak Haji. Iya. Itu salah satunya. Iya. Gue jadi gue kan lebih gue nggak bisa nabuh, tapi gue bisa bermanfaat buat orang lain kayak gini kok. Iya. Dan itu ternyata bisa ke semua hal. Terus ada event ini kan yang kemarin HWD kan ya. Nah, HWD kebetulan saya ada sedikit belajar editing, editing video sama foto. Tapi ternyata terpakai juga sama jurusan. Oh iya. Dan sekarang kan era digital juga kan ya, malah tambah kepake. Saya dielulukan sama Pak Joko dan Bu Tati. Mantap. Sama dosen-dosen. Tepuk tangan lu. Kalau terus kan gue mikir, kalau kalau gue dulu berangkatnya dari background tradisi kental kan nggak akan ada kesadaran pengen, ya nggak tahu itu kan orang masing-masing ya. Tapi gue rasa gue nggak bakal ngulik-ngulik tentang video apa segala macam itu kan ya. Dan mungkin sekarang nggak bakal kepake ini di HWD itu kan ya. Gue rasa juga gitu sih. Maksudnya. Dan yang penting bukan kebanggaan ini dielu-elukan gitu. Iya. Yang gue dapat dari pengalaman HWD tahun ini dan tahun kemarin, gue tuh merasa, gue bisa nih berkontribusi buat wayang. Walaupun gue sebenarnya skill teknis dalam wayang dan pengetahuan apa segala macam jauh di bawah rata-rata. Jadi menurut lu mencintai wayang dan berbuat sesuatu untuk wayang tidak harus punya teknis yang bagus dan bla bla bla. Iya. Yang penting punya rasa memiliki dan kemauan untuk memberikan sesuatu. Untuk wayang itu sendiri. Super. Gua ini dapat dari ini nih, Mas ini Gendut Chong Waidut. Gimana tuh? Menarik tuh. Hari wayang itu adalah hari bagi orang yang memiliki rasa, yang memiliki yang punya rasa kepemilikan kepada wayang gitu loh. Ini tuh barang gue nih, wayang ini sesuatu yang inilah yang berarti untuk hidup saya. Iya, ini tuh mutiara gue nih, gue harus bisa ngasih sesuatu ke saya. Kalau orang yang punya perasaannya gitu, itu berarti harinya dia gitu. Keren, mantap. Gue suka sih kata gitu. Gue merasa gue bisa berkontribusi nih. Ya udahlah, jadi berarti iya nggak sih gue salah jurusan apa enggak? Itu kan ya kalau kayak gini. Tapi menurut lu sekarang lu salah jurusan atau enggak? Enggak. Yang penting karena gue merasa gue bisa memberikan manfaat bagi jurusan ini, bagi pedalangan ini. Walaupun bukan dengan pakai jalan lain. Nah, benar. Jadi sebenarnya mencintai wayang nggak harus jadi dalang dong. Nggak harus mayang dong. Enggak dong. Tapi bisa dengan cara-cara yang lain. Iya. Tapi gimana, lu belum jawab pertanyaan gua tadi. Yang mana? Setelah 2,5 tahun lu di sini, apa yang lu rasain? Selain lu merasa bisa memberikan kontribusi yang lain, kagum sama sekitar, terus meraba-raba. Iya. Gimana? Lu udah mulai menemukan, kalau lu bilang di hutan itu walaupun gelap tapi lu melihat cahaya, nah lu sudah merasa menjadi cahaya itu atau belum? Belum dong. Belum. Tapi ada kayak gini loh. Gue dapat dari Cak Nun juga nih, Mbah Nun. Kita manggilnya Mbah aja dah. Iya.
kita itu harus sadar bahwa kita ini matahari atau bulan. Oh mantap. Keren nggak? Gue suka tuh. Matahari itu cahaya yang hakiki kan. Iya. Yang Bulan maksudnya nggak hakiki, benar-benar dia tuh menyinari. punya cahaya sendiri. Kalau bulan kan dia kan, gue nggak bisa bercahaya nih, tapi gue bisa nih mantulin cahaya. Nah Itu dia. Mungkin jangan dijawab. Jangan dijawab. Nah itu menarik. Jadi silahkan tentukan apakah kita itu bulan atau matahari. Anda itu bulan atau matahari. Itu menarik. Jadi menurut gue nggak perlu jawab sih. iya. Ya mungkin kalau lu mau jawab ntar aja, tapi jangan Dijawab ya. kurang, karena jawaban itu nggak harus semua orang tahu. Iya gitu. bener. Ya kan? Iya. Yang Nggak penting harus. bukan persoalan matahari atau bulan. Yang penting kita bisa memberikan cahaya. Itu kan Betul. Menarik. cahaya itu manfaat atau apa kayak gitu kan. Ya apa enggak sih? Iya. Kayaknya. Kalau salah iya ya. Ya, ntar terang gimana ya? Gak usah jawab lah. Iya deh. Ntar aja. Tapi, nah, yang menarik adalah lu bikin lagu. Oh, iya. Ini yang sebenarnya mau gue tanyain. Oh iya deh. Pertama, Yang ini enggak, yang Apa? masih anget ini loh. Ini kan masih enggak terlalu jauh dari kontribusi terhadap jurusan dan pedalangan. apa? Tulis menulis. Nanti dulu, lagu itu dulu. nanti aja, lagu dulu. Aduh. Soalnya lagu Kenapa harus lagu? Kenapa harus lu yang bikin? Oh, iya. Dan apa yang lu harapkan dari si lagu ini? Kita kalau bahas lagu dari apa dulu ya? Apa cerita latar belakang kali ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Proposal banget. Iya, nggak apa-apa. Kan ini sebagai bukti bahwa lu adalah seorang apa ya, warga, gue bilangnya warga aja ya, warga wayang yang sekolah di kampung wayang gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Warga wayang yang sekolah di kampung wayang gitu. Iya benar. Ya, gimana tuh? Jadi gua masuk ke hutan, lihat banyak cahaya berkilauan kayak Pak Bono, Pak Purbo, Pak Bambang Suwarno. Ya. Dan gua rasa salah satu cahaya itu Mas Nanang HP. Iya. Nih, panutan kita, senior Iya. kita ya. Mas Nanang HP saya lihat sebagai cahaya bahwa beliau itu cahaya yang ini wayang bisa disebarluaskan nilai-nilainya, ajarannya, Yes. atau interestnya, ketertarikannya Yes. keluar Mm. tanpa harus pakai ini wayangan di depan ini clear gawang pakai perabot wayang itu. Itu hal mulanya di situ. Oh ternyata ada jalan lain gitu kan ya. Nah terus gue waktu itu kan apa ya, bikin lagu itu awal-awal pandemi, iya kan nggak? Iya kan ya. Lu bikin lagu pertama kan Corona itu. iya setelah gua tugas akhir kan. Iya. Tugas akhir gua kan Januari Iya, akhir. Iya itu tuh. Mungkin kalau nggak ada corona gue gak bakal bikin lagu deh. Iya nggak sih? Sama, gua kalau nggak ada corona gua nggak bakal bikin channel YouTube dan bikin konten ini. Wah gila sih, iya nggak sih? Iya, Anjir banget. serius. Gue juga YouTube gue tuh korban corona. Ya walaupun YouTube gue masih apa ya, abal-abal lah, masih terlalu sederhana sekali lah. Tapi ya kalau nggak ada corona saya nggak akan memberanikan diri untuk bikin konten YouTube. Iya, berarti berkah sekali ya. Berarti berkah atau gimana ya? Kalau menurut Kok gue gua jadi sih, sombong? bukan, maksudnya corona ini mungkin, ini pandangan gue ya, corona ini mungkin keuangan kita hancur lah. Keuangan kita, terus teman-teman kita Kan tuh, kita bareng-bareng di sini. Iya, sangat. Yang biasanya jajan masak. Sangat hancur ya. Iya. Sangat ginilah turun. Aduh. Bang. Tapi ada sisi lain yang harus kita syukuri. Oh iya. Termasuk waktu luang. Kalau menurut gua, apa karena gua orang malas ya? Tapi waktu luang itu berharga menurut gua. Karena di dalam waktu luang itu kita bisa explore, bisa apa. Oh iya benar. Walaupun kita sebenarnya nggak punya uang, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang apa ya, yang harus disyukuri lebih dari uang lah. Menurut gue itu penting. Gue nggak tahu kalau menurut orang ya, dan gue nggak akan membatasi orang untuk berpikir tentang itu, silahkan gitu. Oh berarti pandemi ini itu dan
hasil pengalaman kita nih. Emang Brian bikin YouTube, gue bikin lagu. Adalah ini, walaupun mungkin kecenderungannya pandemi ini banyak dampak buruknya, Ya, tapi ternyata ada hikmahnya gitu kan ya. ada. Jadi seperti Ada. seburuk-buruk sesuatu pasti ada sesuatu baiknya. Iya. Sebaik-baik sesuatu pasti ada efek samping yang buruk juga gitu kali ya. Dan menurut gua itu bukan tentang peristiwanya, atau maksudnya hikmah itu ada itu bukan karena ini sekarang ada peristiwa apa, tapi ya pintar-pintar yang hidup aja buat narik benang hikmah itu tadi. Oh iya, Ding. Iya kan? Iya, iya. Ya bisa aja kita putar, kenapa harus bersyukur orang corona kita jadi miskin semua gitu misalnya. Jadi miskin semua, jadi nggak punya apa-apa, mau manggung aja susah. Lu mau pentas live ditonton orang aja susah Iya. gitu. Karena selain peraturan, orang-orang juga waktu itu masih fobia juga. Sangat takut. Mencengangkan kondisi saat itu. Iya, maksudnya generasi yang sekarang lahir itu kan dari lahir kayak belum pernah ada pandemi loh. Tiba-tiba ada pandemi dan corona, kaget lah. Nggak ada orang yang nggak kaget waktu itu di awal. Ada sebenarnya yang itu ada flu burung, flu babi sih, ya nggak sih? Tapi kan nggak separah sekarang. Iya. Nggak dibatasin keluar rumah, Iya. nggak dibatasin ketemu orang. Saya ingat gue ya, Iya. nggak dibatasin begitu. Iya, Dan sementara ya puji Tuhan gue di masa corona ini pernah terlibat di beberapa proses, dan ketika lu biasa di atas panggung atau melakukan sesuatu ditonton orang, merasakan energi dari orang-orang yang menonton lu, tiba-tiba corona dan itu semuanya nggak ada, itu ada yang kurang loh. Hampa ya. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Iya, Ding, iya. Itu menurut gue sih gitu. Tapi ya kita harus bersyukur kalau memang kita bisa menikmati masa-masa itu, ya harus bersyukur lah. Jadi tadi benar ya, pintar-pintarnya nyari hikmah ya. Kalau menurut gue sih gitu. Ya kalau pintar-pintar mencari hikmah terlalu inilah menurut gue, kayak kok agamis Terlalu banget. beruntung menemukan Iya, hikmah. kayak sotoy banget gitu. Tapi maksudnya bertahan hidup tuh perlu skill gitu. Nah mungkin corona ini Seleksi alam. Ya seleksi alam, cara kita bertahan hidup diasah sekarang. Ini melenceng lagi nih. Gue soalnya jadi keinget sesuatu nih. Iya, nggak apa-apa. Kan tadi lagu kan ya, tapi merembet ke pandemi ini. Iya, nggak apa-apa. Gue tuh jadi inget ini lagi-lagi Mbah Hanun lagi nih. Nggak apa, silakan. Ini soal nyari sesuatu yang baik di dalam hal yang kecenderungan buruk, dan mencari efek buruk dalam sesuatu yang cenderungnya baik. Itu gara-gara ada juga alam bawah sadar bahwa kita itu sejak SD ini soal-soal ujiannya ada yang ini multiple choice A B C D. Pilihan ganda. Pilihan ganda kan kita itu kan jadi kalau A benar berarti B C D salah. Yes. Padahal sebenarnya A ini walaupun benar pasti ada salahnya. Harusnya gitu kan. B C D walaupun buruk salah pasti ada benernya. Harusnya gitu kan dalam hidup. Kadang-kadang hidup begitu ya. Iya. Tapi kan kita sejak SD, SMP, SMA ujian nasional kan A B C D. Iya. Jadi kita gampang kalau ini salah berarti yang lain kalau ini benar. Ya, berarti yang berarti salah. Nah iya itu. Ya tapi nggak tahu itu gimana ya. Gue Gitu. sih nggak. Iya, soalnya kita nggak bukan psikolog. Iya, anggap aja kita sotoy lah. Iya, anggap aja kita sotoy. Tapi memang yang kita omongin itu ya yang kita lakuin dan kita rasakan gitu. Relate lah ya. Begitu. Bukan berarti kita nggak pernah mengeluh ya. Hidup tanpa mengeluh adalah tidak enak. Tidak enak. Nah, makanya jangan buang-buang waktu untuk bekerja. Sekali-sekali luangkan waktu untuk mengeluh. Pokoknya selama hidup Anda cobainlah mengeluh, pasti ketagihan. Tagihan. Mantap. Mengeluh adalah candu. Mengeluh ada candu. Maka itu kalau candu itu kalau enak jangan ditinggal. Anjay. Gimana lagu tadi? Oh iya, lagu pandemi. Ngerokok dulu. Iya, minum dulu deh. Iya. Ngerokok dulu dong. Iya. Maaf ya ngerokok ya, Mak. Maafin saya juga ya, Mak. Gua di rumah diomelin mulu. Saya manggil emak di rumah itu mbok. Oh ya. Mbok karo bapak lah. Lu enggak merasa kurang keren gitu manggil gitu? Enggak, karena itu kan tradisi ngapak-ngapak. Gua enggak tahu ya kalau
Bapak. Soalnya gue kayak gue dari kecil biasanya gitu manggil mamah papa gitu. Tapi kalau gue ntar punya anak kayak gue lebih bangga dipanggil bapak lah. Enggak babe, kan Enggak. Betawi lu. Ya tapi kan gue bukan asli Betawi, nggak enak, Oh, nggak iya. enak sama yang Betawi asli. Jadi kalau dipanggil bapak tuh kayak gitu loh, gagah berwibawa gitu. Oh iya ding. Bukannya Bapaknya gagah nggak bapaknya. Bapaknya nyong tuku motor anyar. kan menurut gue ya, maksudnya enak gitu panggil bapak tuh, pak gitu kayak iya. gagah gitu, berwibawa. Gue bilangin bapak gua lu. Dan kita manggil presiden apa? Bapak presiden. Oh, iya juga, Ding. Mantap kan? Agak ada papa presiden. Ayah presiden. Ayah juga tuh keren tuh. Ayah apa bapak lu jadinya nih? Menurut gue pilih bapak aja dah. Hari Bapak Nasional, Hari Ayah. Iya, tapi ada hari ayah nggak dari bapak ya. Bapak tuh kayak gitu menurut gua. Iya, ding itu alfil lah ya. Sebenarnya mah artinya sama aja ya. Sama. Maksudnya Cuman ini aja apa sih? Kesan yang melekat bagi gua gitu. iya. Bapak. Iya. Gimana asal lagu? Bakar dulu bakar. Ini korek gua nih. Iya. Gak bakal gua ambil tuh udah gampang banget ketahuan ya kalau itu diambil. Lagu kan pandemi. Terus itu juga karena apa bahasanya ya? Terimpulse apa ya? Terpicu. Oh, terpicu. Terpicu karena pas pandemi kan Mas Nanang kan ada ini dongeng goyang sejaman kurang Oh di iya, live IG itu. gue lu ngikutin tuh, Iya. Terus gue kan makanya wah iya ya. Ada jalan lain loh buat ini loh wayang disebarluaskan walaupun nggak harus di depan kelir. Iya. Dan tetap banyak yang nggak banyak ada yang ngikutin walaupun nggak dibanding populasi orang di Indonesia tapi ada lah itu kan ya. Dan sesuatu yang banyak itu kan bermula dari yang sedikit. Betul. Nah iya, makanya dari situ bisa. Terus gue punya apa ya yang bisa biar wayang ini dikenal sama teman-teman saya yang di luar ini Pedalangan. Terus kebetulan gue dulu itu pas SMK ini bukan berarti gue ada background rapper ya, bukan ada background penulis lagu, cuman kebetulan pas waktu SMK pernah ikut lomba nge-rap KKBN. Menurut gua SMK enak banget itu. Kita itu kalau SMK-nya bukan di jurusan seni malah justru eksplorasinya apa-apa boleh gitu loh. Gua kan waktu di SMK wah ini terkesan menyembuhkan diri. Cuman ada rasa bebas banget loh. Lu mau nulis lagu ditampung, lu mau bikin drama musikal pernah bikin gua. Sama teman-teman tapi gua belum tahu tuh. Ditampung. Bikin film ditampung. Iya. Enaknya gitu tuh. Enak ya? Apa segala macam iya. Kalau fasilitasnya memadai. Sip. Waktu itu kalau semisal gua kan sekolah itu kan baru SMK gua. Kalau waktu itu ada karawitan pernah ada yang ngusulin pengen dong ada gamelan itu segala macam. Pas waktu itu gua gamelan ya udah enggak apa-apa lah itu pilihan gua tapi gua enggak ada ketertarikan. Zaman itu ya? Iya. Terus kalau itu ada mungkin pasti ditampung juga karya-karya siswa pada waktu itu. Nah, terus cuman kan alatnya kurang memadai karena sekolah baru. Jadinya itu pokoknya gue kangen masa-masa SMK karena ada kebebasan gitu. Kalau sekarang sebenarnya sih bebas sih ya. Cuman gue rasanya kok gue melekat lu tuh mahasiswa Pedalangan. Ya jangankan bikin karya, kok lu dengerin lagu Firsa Besari segala macam, nggak dengerin kelenengan aja itu. Dulu juga pernah diomelin gitu. Ya ada lah maksudnya ngomong kayak jadi nggak bebas kan ya? Ya bukan nggak bebas sih tapi menurut gue kayak dipandang aneh sih enggak. Jadi dikotak-kotakin. Iya kayak lu jangan dengerin lagu itu, jangan dengerin lagu pop mulu lu. Dengerin inilah gending sekali-sekali. Gue dengerin gending juga sih. Cuman kebetulan pas ketahuannya. Iya pas ketahuannya aja gitu. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Itu nggak mereka nggak salah gitu. Nggak salah dan nggak masalah. Gue digituin juga nggak merasa masalah. Dan itu ya hitung-hitung yang ngingetin kita lah ya. Oh iya dong. Kalau nggak gitu mungkin gue nggak akan semangat untuk mencari yang seharusnya emang gue cari gitu. Iya, gue balik lagi salah satu eksplorasi gue waktu itu ikut lomba itu. Lomba rap BKKBN. Oh iya. Jadi kampanye 2 anak lebih baik apa segala macam, jangan nikah muda. Buset. Anak SMA ada promosi KB ya? SMK ya? Iya, waktu itu kan ada BKKBN kan masuk ke sekolahan lewat ini. Ekstrakurikuler apa ya? PIK R atau apa pokoknya gitulah.
generasi remaja salam genre itu apa segala macem. Gua ikut waktu itu. Kayaknya salah pak, kita minum soda pak. Ada Salah kayak kita minum soda. minum soda. Iya ding. Gelian mulu ya. Sendawa mulu. Terus. Kan ada lomba suruh nulis lagu rap. Nah kebetulan juga, wah aku hidupnya banyak sekali kebetulan kayaknya deh. Kebetulan juga waktu itu gua sama abang saya kandung dikenalin secara tidak langsung sama Jogja Hip Hop Foundation. Oh JHF. mantap. Cara kenalinnya itu waktu itu apa ya? Oh waktu itu kan belum ada platform musik kan ya. Spotify, Jadi, Joox belum ada ya. Internet nggak kayak sekarang harus ke warnet. Sama abang gua, lu mau ke warnet, downloadin lagu JHF ya, lagu JHF. Sedangkan kan kalau download kadangnya dengerin, enak juga nih, terus lirik-liriknya oke nih, wah keren nih. Jadi tertarik lah. Iya, terus ada lomba, terus gua lagi seneng-senengnya JHF, wah gua bisa nih kayak JHF nih. Nekat dan sotoy. Nekat dan sotoy, yang penting nulis dulu liriknya lah. Karena gua kan adalah tipikal orang yang lihat lagu itu dari liriknya dulu. Kan orang ada dua jenis kan. Gua berseberangan tuh sama itu. Iya. Kalau kan liriknya dulu. Iya. Kalau gua dari musiknya dulu. Iya. Waktu itu ini gue merasa perubahan di situ. Dulu gue nulis lirik dulu, tapi sekarang gue rasain kalau denger lagu kok gue jadi ngamatin ini musiknya instrumennya. Iya. Nadanya dulu ya. Nada karena efek dulu. ini kali ya, sekolah di sini ya. Bisa jadi. Nah, itu makanya gue ikut di situ lah, nulis ini. Ternyata teman-teman banyak yang suka. Mantap. Teman-teman di SMK. Sampai sama si di BKKBN Purbalingga, karena kan itu kan diseleksi dulu di Purbalingga, habis itu lalu dikirim Jawa Tengah. Iya. Nah sekolah gue tuh kayaknya satu-satunya yang ngirim lagu ke ini, makanya jadi langsung perwakilan kota Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ke provinsi. Nah di situ dapat juara 5 kalau nggak salah deh. Wih mantap. Oke tuh. Iya lumayan, alhamdulillah. Dari apa? Dari satu provinsi. Satu provinsi. Jawa Tengah. Iya. Ih mantap. Terus. Nah, di kelas itu. Asik loh. Nah, dari situ gue pernah diundang ke BKKBN Purbalingga, cuma suruh nyanyi itu satu lagu doang. Terus pas ada pameran eksibisi SMK SMA Purbalingga, itu di sepak bola Gelora Olahraga Guntur Daryono, waktu itu di parkirannya SMK SMA, gue ke panggung nyanyi itu juga. Wih mantap. Anjay, liatin banyak cewek suka sekali. Dan itu tuh bener tuh yang ada energi dari penonton. Nah mantap kan? Asik sekali. Dan itu kan beberapa bulan setelah gue ikut lomba, teman-teman otomatis sudah hafal kan. Yes. Nah gue nyanyi, teman-teman juga ikut nyanyi di bawah sambil lompat-lompat. Iya, anjay. Enak sekali itu. Terus. Dan itu kan cuma satu lagu, dan setelah itu gue kan itu pas waktu itu udah kelas 3. Setelah itu lulus kerja. Nah itu vakum banget. Lu vakum dong, dari maksudnya hobi lu yang berhubungan dengan kesenian vakum dong. Iya. Karena lu harus kerja. Jadi lu nggak, apalagi main wayang ya. Lu itu belum kuliah. Belum kenal. Tidak. Ya lu tidak bersinggungan dengan kesenian lah. Iya. Nah, terus akhirnya kenapa? Maksudnya sekarang lu nyanyi lagi, bikin lagu lagi, nah tapi wayang gitu. Nah terus iya kan ada background ini nih. Iya. Tapi bukan berarti gue pakar, gue udah pro di wayang, di rap ini, lagu rapannya. Cuman ada pengalaman di situ. Dan gue rasa apa ya, gue pernah ngelakuin hal ini dan ternyata responnya bagus itu kan. Yes. Nah waktu itu bisa jadi karena sesuatu yang gue bawa gitu kan ya. Waktu itu kan ada ini, karena ada temanya. Terus wah gue sekarang sekolah di sini, gue apa bawa ini ya, wayang ya. Terus gue pengen juga ngenalin, dan gue pernah bikin lagu dan berhasil. Dan gue rasa kalau yang bikin lagu ini yang paling gampang lah. Kalau bikin video kan kita harus banyak orang, harus iya betul, ayo lu kayak gini kan ya. Kalau lagu yang kemarin yang pertama Madeyang kan gue kan cuma sedokir. Iya ini kan akhirnya tulis, terus nyari musiknya di internet, bikin, terus HP ditaruh, jadi satu minggu apa ya, seminggu selesai.
ternyata responnya juga baik juga. Oh, jadi lo terusin aja ya? Iya. Dan waktu itu ada faktor lain nih. Ini malu nih sebenarnya. Ya, Ini nggak apa-apa. Tapi bagus ini. Nah. Ada bagus juga. Siapa tahu buat pembelajaran. Waktu itu kan gua dekat sama cewek. Mantap. Terus. Demen nih kayak gini nih. Dan biar kelihatan normal kita. Iyalah, remaja masa nggak jatuh cinta. Iya. Aduh. Cemen sekali. Jangan. Dekat sama cewek, dan cewek yang dekat sama gue nih backgroundnya dari background apa namanya, keluarganya, terus pengalamannya di dunia kesenian ini udah oke banget. Jam terbang tinggi ya. Iya. Untuk ukuran sedia gitu. Untuk ukuran mahasiswa apa segala. Sementara gue yang dekat ini bener-bener orang masuk seni ini, seni yang berbeda sama seni yang di SMK ya. Ini bener-bener baru nol gitu. Ya ini lagu ini juga salah satu motivasinya usaha itikat untuk menyeimbangkan itu kesenian pasangan. Mantap. Gitu. Dan itu makanya dari pandemi terus adanya euforia, ada jalan lain nih untuk nyampein wayang. Adanya motivasi untuk menyeimbangkan pengalaman berkesenian sama pasangan, terus adanya nostalgia bikin lagu tuh ternyata asik gitu kan ya. Kalau kita punya tema dan benar-benar bisa nyampein maksud itu asik. Jadilah lagu Madeyang itu. Mantap. Dan udah keluar berapa sih Juk? Madeyang? Baru 2 ya? Iya. Tapi ini mau rilis yang ketiga kan lagi ini ya? Lagi apa? Lagi writing. Udah sampai writing ya? Masih nulis. Iya. Pertama Madeyang itu apa? Mari lebih dekat dengan wayang. Terus yang kedua? Balada Adipati Karna. Oke. Yang ketiga nih apa nih? Ini boleh dibocorin gak nih? Yang ketiga nih, yang mau keluar ketiga nih. Yang ketiga apa ya? Wah, gue kalau soal bentuk atau segala macam nggak bisa ngasih bocoran. Pokoknya gimana sih ya? Bocoran itu yang gimana sih? Atau tentang apa? Maksudnya tentang apa, lu lagi mencoba menulis tentang apa, atau lagu lu arahkan gimana dan lain-lain, konsep awalnya. Oh iya. Madeyang sama Balada Adipati Karna kan kalau dari segi liriknya kan beda banget itu. Iya, memang. Kalau Balada Adipati Karna itu kan benar-benar lagunya itu nyeritain ini loh, karena itu gini ceritanya gini. Kalau Madeyang kan ada latar belakang. Ayo kawan, kita kenalan dengan wayang. Ya. Terus pas nyebutin tokoh wayang, kita mulai saja dari putra-putra Pandu. Terus ada ini Pandu itu versi gua adalah contoh pemimpin adil yang sangat patut ditiru. Wah, mantap. Terus ada juga Werkudara, Kuku Pancanaka itu salah satu busanya. Lawan terkencing-kencing saat menghadapinya. Nah, itu kan pandangan gue kan. Nah, kalau Adipati Karna kan full cerita. Gue nggak ngasih tahu full story. Karena tuh menurut gue ini yang bisa dipetik adalah ini gitu. Gitu. Nah, tapi ntar yang ketiga nih? Nah, yang ketiga gue lagi coba. Nah, ini kan lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga kan itu kan ini berkembang. Lagu pertama gue benar-benar sendirian. Lagu kedua gue sama lu sama teman-teman kan. Ada yang nari ya, terus ada Raga Wayang lah. Terus setelah lagu yang kedua ini gue sempet vakum. Ini agak lama lah. Adalah nggak bisa diceritain di sini ya. Pokoknya setelah agak lama gue ditarik, ini kan ada acara HWD kemarin. Nah, kebetulan waktu itu Mas Nanang juga suruh jadi narasumber dan pengisi acara di situ. Dan beliaunya juga di Solo. Terus akhirnya dipancing lagi, dipanas-panasin lagi. Aduh, ada energi baru lah. Energi baru ya. Jadi kayak disiram lah ya. Ini kayak tumbuhan yang baru tumbuh, kok udah layu lagi. Gitu. Siram lah. Mas Nanang kasih pupuk. Kompos. Akhirnya ya setelah nggak cuma dikomporin, terus kan Mas Nanang juga, beliau ternyata mengamati loh. Mengamati lagu pertama lu ceritanya gini, lagu kedua kayak gini, tapi ya itu pilihan. Cerita juga bagus, tapi menurut gue lebih suka yang cenderung yang Madeyang sih, itu kan ya. Madeyang menurut perspektif beliau ya, yang nggak terlalu cerita full, tapi ya cerita ya bagus gitu kan ya. Makanya dari situ gue pengen nanti di lagu ketiga ini adalah
ngisahin, tapi gue juga tetap harus gue masukin menurut gue ini yang bisa dipetik, ini yang bisa dipetik gitu. Yes. Kira-kira kayak gitu. Tokohnya boleh nggak tuh? Atau tentang apa ya boleh nggak tuh dibocorin? Tentang cinta deh. Jadi silakan tunggu aja ya. Iya. Kalau mau menikmati lagu lu di mana, Juk? Di IGTV doang. Soalnya ini IGTV. kan soalnya gue kan ini kan pakai aplikasi kumpulan produser ini elektronik musik. Dia. Nah, itu kan dari aplikasi itu gue download gimana caranya biar bisa gue masukin lagu terus bisa dibawa keluar itu kan. Iya. Sementara produser itu kan dia posting silahkan dipakai di lingkup aplikasi ini, tapi lu bisa milikin ini, beli itu kan dia. Tapi lu kalau make doang nggak apa-apa itu kan. Terus akhirnya gue ada salah satu produser musik namanya Larry Beats itu nggak tahu orang Amerika kali apa ya. Pokoknya itulah. Terus gue so akrab aja. Ini gue pakai musik lu ya buat seneng-seneng gitu. Gue bilangnya kayak gitu. Dan ini apa namanya nggak gue pakai buat tujuan komersil buat nyari duit lah. Ini cuma gitu. pure seneng-seneng gitu. Oke. Terus? Bang itu ya udah nggak apa-apa silahkan. Asal nggak bikin buat untuk komersial gitu. Makanya ya udahlah berarti ini yang aman ya di IGTV deh. Oh gitu ya. Kalau di YouTube pasti suatu saat kalau ini viewersnya ternyata banyak pasti ada nih gejolak. Untuk pengen monet, duit ya kan. Makanya IGTV karena selain pertimbangan itu gua rasa IG gua sama YouTube gua tuh lebih kuat IG gua dalam menjangkau audiens. Oke. Makanya gua iya. IG lo apa sih, Juk? Kasih tau lah. @jukimuawam. Jukimuawam. Gampang, nggak ada gede kecil, pokoknya Jukimuawam. Nggak ada koma, nggak ada ya? Iya. Oke. Thank you Juk udah ngobrol bareng. Karena gue di Solo nggak punya kos lagi, gue numpang tidur di sini ya. Berapa hari gitu. Ya. Ini yang terakhir dong. Apa ya? Ya sepatah dua patah kata lah buat teman-teman yang mungkin ada yang nonton nih video kita nih, mungkin loh ada teman-teman yang tiba-tiba nemu nggak sengaja, atau mereka yang mungkin latar belakangnya kayak kita yang bukan dari keluarga seni, bukan ya lah masa kecilnya tidak kental lah tentang kebudayaan Jawa dan wayang. Menurut lo gimana? Tapi mereka nih pengen nih gitu mengenal wayang. Mengenal wayang. Gimana tuh? Ya masuk aja. Masuk aja ya. Iya. Jadi ya silahkan mencari cara untuk mencintai wayang dengan yang kalian bisa. Iya, jadi mungkin kayak gini. Cuma itu balik dua kata gampang banget kok. Apa? Kalau tadi kan rasakan ya gue pengen kayak gini. Itu kan ada pertanyaan nanti gimana? Ya kan ya? Iya. Balik aja katanya. Apa? Gimana nanti? Mantap. Masuk aja. Gimana nanti deh. Ngalir dulu ya. Iya. Di mana ada kemauan di situ ada kemauan juga. Iya benar. Ada jalan. Jalan Selamat Riyadi. Nggak lucu ya? Intern banget. Itu kalau nggak orang Solo nggak tahu loh. Oh iya. Tapi thank you Juk. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih gue udah boleh tidur di sini. Aman. Ya di gue yang kali ini sampai segitu aja. 7 Desember 2020. Oh ya, di balik kamera tuh ada Mas Adi, guru. Mungkin kalau yang kalau generasi sekitar, umur sekitar tahu kayaknya Mas Adi tuh. Jadi gua akan wawancara Mas Adi, tapi gua nggak bisa janji itu kapan, tapi gue janji gua akan ngobrol sama Mas Adi. Thank you. Dadah. Oh ini langsung mulai nih. Udah gue record, santai. Lu pakai celana kayak gini? Iya, santai aja. Anjay. Diguyang bro, bebas bro. Masuk frame kan gue bang? Masuk.